Itu yang lain-lain kayaknya udah ya udah semua sama kita. Terus gini Mas, Mas Wiwi itu belajar atau mulai yang dimodifikasi dari kapan? Ya, saya memulai itu dari tahun 2004 setelah saya lulus sekolah. Kemudian saya mungkin sebelumnya sudah pernah bermain di dunia balap. Ya, saya terjun di dunia balap dari SMP, dari kepala tahun 99. Itu pertama main road race, kemudian motor cross, sampai drag race. Drag pernah juga? Ya pernah, motor cross, kemudian semuanya dicicipi semuanya. Terus terakhir malah yang rada awet yaitu gas track. Nah, ya itu akan sebagai bekal untuk diri saya. Jadi dari road race, oh saya tahu tunggangannya. Ya kalau bikin motor ini loh kayak enak gitu. Terus kemudian motor cross jenis membuat motor adventure ini loh. Nah, terus kalau drag sih hanya sebuah mesin ya, kayak lebih gak ada enak-enaknya. Iya, untuk jadi kayak gini waktu Mas misalnya ini ya, ini kan lebih ke adventure-nya, berarti dicobanya pun ini enak nggak sih, sakit nggak di pinggang gitu loh. Jadi triangle design untuk riding posisi juga harus dipastikan gitu, karena yang namanya motor custom itu pun harus ditentukan dengan size oleh pengendaranya. Nah, jadi paling aman adalah kita membuat custom yaitu dengan hal universal. Contoh pabrikan untuk orang gendut, orang sedang, orang kecil itu sama. Tapi yang namanya custom itu harus disesuaikan dengan size, ya size. Kalau di sepeda itu size, begitu. Orangnya pendek ya, harus pendek. Ya, orang jangan ngikut-ikutin yang tinggi gitu ya. Sebenarnya ini orangnya lebih tinggi saya, cuman nggak lucu juga kalau motornya gahar terus ceper. Apalagi desainnya Dakar klasik ya kan. Ya, nah itu kadang ada yang frontal di situ. Ya. Terus setelah selesai sekolah langsung bikin bengkel modif atau? Ya, awal mulanya sebenarnya saya bingung karena hobi saya juga sempat mainan yang saya tadi ceritakan itu kan. Jadi kemudian saya bilang ke ayah saya untuk membuat sebuah workshop ya bengkel, terutama di 2004 sampai 2005 hampir 2006 saya masih servis sama tune up mainan motor CB, motor balap-balap harian gitu, sampai motor gas track. Nah, dari mana sih konstruksi itu saya belajar itu dari gas track. Gimana cara konstruksi monoshock biar nggak ambles itu. Nah, saya dalami itu. Saya ilmu jenis bahannya apa gitu. Jadi sesuai perjalanannya saya memang belajar di jalan dengan pengalaman saya pribadi. Pada saat itu di tahun segitu internet sangatlah langka ya, jadi benar-benar kita harus tanya yang bisa gitu. Jadi begitu. Kemudian tinggal buka. Ya. Kemudian terfokus di 2007 sudah custom, saya sudah belajar fiberglass juga gitu. Akhirnya memang saya berkelut di fiberglass. Gitu. Awal-awal. Ya, fiberglass. Fokus ke sana. Ya, motor gas track gara-garanya saya sering dapat order luar pulau. Itu bikin body trail terutama pada tahun itu YZ 85. Yang rame ya. Iya. Itu buat motor macam-macam pokoknya untuk gas track lah. Pada saat itu saya punya master, kemudian saya buka, saya bikin cetakan dan alhamdulillah dapat order itu banyak banget. Terus di 2007-nya sudah mulai pembajakan karena banyak orang yang udah tahu fiberglass kayak gimana. Akhirnya nggak tahu kenapa tahu-taunya saya dipasai orang untuk memodifikasi motor secara total dengan genre yang berbeda di luar supermoto dan cross, yaitu street fighter. Disitulah aku belajar dengan bentuk-bentuk motor apa? Tiger dulu ya, dari small cc dulu, dari awalnya dari cc kecil, kemudian terus pada saat itu berkembangnya naik di 250 cc itu udah luar biasa banget mas.
belum lagi ngeliat big bag itu hanya melongo pada saat itu. Hanya paling tinggi saya ngerjain gasing 400. Iya, gasing 4, ya jenis Bandit itu sudah wow sekali. Aprilia 125 part-partnya masih pakai limbah mogenya seperti itulah. Sampai di 2010 saya di 2008 sampai 2010 saya dinobatkan sebagai Matic Custom. Jadi saya spesialis Matic. Waktu itu jadi Saya ya awal-awal order lowrider, ya Street Factor, terus rame lowrider. Jadi saya memang universal. Jadi motor dari segala jenis, dari Matic sampai manual kita babat. ngikuti tren juga ya. Betul. Dan di tahun itu alhamdulillah saya jadi trendsetternya juga dengan membuat virus-virus yang banyak digunakan sampai orang-orang luar negeri, Thailand. Kebanyakan kan orang sekarang drag Thailand, Thailook gitu ya. Kalau dulu customnya alhamdulillah saya yang di gede itu, ya, betul. ban gede kan. Betul, ban. Sekarang udah kayaknya udah Ya sekarang karena musimnya adalah musim chopper motor custom. Tapi kebanyakan orang kan nggak semua seneng chopper. Nggak semua orang seneng motor yang idealis. Kemudian mereka rame dengan Jap Style, KP Racer. Kebutuhan publik sekarang lebih banyak untuk ya benar ya, untuk bahan entah itu kafe, entah itu portofolionya mereka begitu. begini Mas, jadi sampai detik ini Mas Iwin punya genre khusus spesialis nggak? Ya mungkin dari netizen ya. Ya jadi kalau kebanyakan memang saya ke prototype ya, motor-motor prototype masih di motor custom, tapi kebanyakan sekarang tracker, scrambler tracker itu flat track, scrambler tracker karena saya masih suka balapan di flat track. Dan kemudian di tahun kemarin ada custom pass, alhamdulillah juga saya jadi Star Racer di flat track. Terima kasih untuk custom pass. Misalnya flat track. Iya, memang motor flat track balap oval gitu. Itu mungkin sebelum pandemi ini sebenarnya sudah mulai in banget untuk flat track. Nah, mulai rame-rame. Iya, mungkin untuk balap motor sudah harus memajukan selain di balap. Waktu di custom pass kan ada. Iya betul, itu flat track. Nah itu semoga di Indonesia lebih nge-boom ya dengan sirkuit oval. Mungkin juga tambahan wacana untuk balap. Bisa juga rame. Cuma banyak kan motor tua. Enggak juga. Sekarang malah pas custom pass kemarin ada beberapa motor gesrek yang dijadikan untuk flat track. Motor gesrek? Iya, motor gesrek dijadiin flat track. Daripada nganggur. Iya, mungkin daripada nganggur nunggu event atau skillnya juga. Sebenarnya secara desainnya flat track sama ini kan harus beda toh Mas? Beda banget. Untuk flat track itu beda banget karena ring-nya terutama ban harus menggunakan dual purpose, bukan yang overtan gitu. Nah, kemudian dari geometrinya udah hampir kayak gini apa? Iya, ini dual purpose. Atau ada lagi yang yang sering dipakai untuk keluar itu Darko. Jadi aslinya adalah mungkin terlihat motor itu balapannya hanya oval, tapi kebanyakan pada saat saya ngobrol di custom pass di kemarin itu ternyata nggak semudah itu. Balapan oval itu nggak semudah orang bisa melintirin overtake kayak di mungkin orang-orang rotas akan suka itu. Justru karena cuma bulat dan tikungannya cuma ke situ aja. Iya, itu malah bikin sulit buat overtake toh Mas? Betul, karena speednya sangat terbatas dan belum lagi jangan bicara kita lagi single mainnya, tapi ketika kita sedang race itu kita mau main overtake itu sangat terbatas banget dan kita mainan RPM dan powernya juga nggak gampang ngepot-ngepot juga. Iya gitu. Terus yang paling susah adalah di racing line-nya, akhirnya kita kacau di racing line yang harus biasanya kuncinya sirkuit oval adalah bagian dalam inline berhubung bareng itu untuk masuk ke inline itu sangat langsung. Inline di sini udah ada. Gitu. Tantangan tersendiri ya. Itu yang lagi ngeramein kemarin. Iya, dan resikonya sangat kecil untuk bermain flat track di Indonesia masih sangat kecil. Kalau di US
sudah benar-benar resikonya sama hampir Kencang kayak ya, balap dia, kencangnya karena itu ya. speednya sama cc-nya sudah besar. Tapi kalau di sini profesional masuk ya kayaknya ya sama juga. Iya, sama juga. Iya, juga. Iya, betul. Apalagi kalau babak kan pembatas tuh. Iya, betul. Terus membahas tadi kan sempat jadi The Best Matic kan? Iya, Trendsetter Matic, terus Prestasi apa aja yang menjadikan? ya kalau segi prestasi alhamdulillah saya dari kontes-kontes lokal, nasional alhamdulillah sudah didapat, dan ada beberapa saya terpilih jadi 10 builder terbaik Cleveland di tahun 2014. Di custom base saya the winner of Roland Sun Challenge, terus kemudian Cole Foster Challenge. Jadi ya ada beberapa yang lain. Banyak banget ya kalau disebutin ya Mas ya. Belum lagi yang motor-motor buatannya yang jadi juara kan Ya. belum banyak juga. Hanya piagam saja yang bercerita. Banyak piagam saja yang bercerita. Pastinya juga kalau yang bagi balap mania yang senang custom itu pasti udah tahu lah. Mas Win Pedok. Yang Instagramnya atau @wins_pedok. jangan lupa di follow. Terus gini, untuk Wins Pedok sendiri kedepannya itu mau dirahin jadi seperti apa atau mau arah kemana gitu, Ya. industri kah apa? Ya. Untuk Wins Pedok itu mempunyai impian. Kalau kita berawal semua itu kan berawal dari mimpi, ya, berawal dari mimpi. Walaupun ini sangat susah terrealisasi, tapi kita setidaknya harus mencoba, yaitu membuat store, galeri, kemudian part-part custom yang dijuali. Kalau bisa kita jangan impor, tapi kita ekspor. Itu impiannya. Dan kemudian mungkin alangkah baiknya kita membuat kalau motor sendiri berat ya, tapi ya so baik motor yang dijual untuk orang kan kadang males nungguinnya nih. Nah, Udah showroom, jadi gitu ya, Mas? showroom itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh bengkel-bengkel yang punya nama besar. Tapi ada satu hal lagi yang impian lebih besar dari itu, yaitu Builder School. Aneh kan? Ya, Builder School. Sekolah khusus buat Para builder. Jadi gini, bahasanya akan lebih enak kalau balap kan ada racing school ya. Ya, saya nggak mau nyebutin Makanya orang. juga ada sekolah Ya, sekolah. makanya. Di Indonesia itu belum ada. Nah, saya juga harus berawal dari mana, tapi saya mencoba dengan lingkup kecil mencari anak-anak yang nganggur di sini untuk belajar membuat sekolah kecil, ya, membuat sekolah kecil, setidaknya mengedukasi. Sepele aja, bagaimana caranya menggerinda, bagaimana caranya ini, itu aja. Pengenalan alat yang benar, pemakaian yang benar, itu banyak dasar-dasar yang tidak orang itu belajar, hanya mereka otodidak atau salah pakem. Walaupun saya juga belajarnya secara otodidak, tapi insya Allah untuk hubungannya dengan safety. Nah, arahnya kemana sih ya untuk builder high school itu? Builder high school bisa nanti melahirkan para welder handal, misalnya dalam membuat frame dari aluminium, titanium, atau membuat part-part. Karena dari situ kan orang kan pasti mempunyai bakat. Kadang ada yang punya Betul, bakat kan, iya. tiba-tiba oh ini ahlinya ternyata apa bikin Betul. fiber body kah atau apa. Dan lulusan itu bisa nanti kan kita salurkan ke Teman-teman. industrial yang besar. Begitu sih. Nah, ya. Sekarang udah mulai mas kayaknya ada teman-teman yang ikut di sini gitu bantu. Oh, paling hanya sebatas lingkup-lingkup daerah sini yang karena mereka juga punya apa namanya program sendiri atau nafkah sendiri. Karena ini masih harus saya godok banget. Nah, makanya saya belum bisa legalkan. Ya, benar-benar kalau sudah serius banget kan harus bikin punding dan weldernya pun harus bersertifikat gitu, nggak sembarangan. Saya sharing masih
inilah Jangka panjang ya berarti ya. meraut mimpi lah itu saja. Tapi yang untuk jangka pendeknya yang tadi Iya. disebutin itu ya, Ah, seperti bikin galeri, ya betul. bikin motor-motor nanti yang orang bisa. Showroom, ya. Kalau ini kan pesanan kan. Iya, betul, motornya betul, itu. iya. Kalau yang nggak pesanan itu mungkin Mas Bibin desain motor yang aneh dan Iya itu. betul. Ada yang mau? Ya silakan. Oke, silakan. Oh. Iya. Jadi itu industri juga dong berarti. Iya ya? betul industrial. Selain itu bikin body, bikin Iya. tangki atau apa gitu ya. Mas? Betul. Bisa diekspor. Insya Allah harusnya bisa. Jangan impor terus ya. Iya jangan impor terus. Harus bangga dengan karya lokal. Gitu. Oke, terima kasih Mas Bibin. Oke, balapannya demikian bincang-bincang kita. Memang dari pakem yang dari bawah, jadi kita ke custom ya kan. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like serta subscribe Balap Motor TV YouTube channel dan jangan lupa follow juga Instagramnya Wins_pedok. @win_pedok. Yes. Oke, siap Mas. Sampai ketemu. Bye.